Kan cuma 3 jam kan Tripoli ke itu kan, cuma berjalan terus. Di stop terus ya? Di stop. Iya, 12 checkpoint. Kadang 50 meter ada lagi tentaranya yang jalan. Yang jaga? Oh ya. Hanya Yang yang waktu kasih itu lambat Tripoli 12 Pak, kita ini April. bukan lewat jalan biasa katanya. Iya, lewat jalan tikus. Jalan tikus. Iya. Jalan tikus ya. Jadi dia hampir kehilangan jejak. Ya, soalnya kan jalan juga dia tahu jalan. Bukan jalan yang normal. Mereka nggak makan sampai minum air kan. Jadi sampai di sini ada keluhan yang diare atau ini. Kalau ini kan kayak tamasa gitu ya. Iya, Pak. Ada kan lewat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Karena kita memahami dari berbagai informasi bahwa situasinya agak berat memang, dan penerbangan sudah ditutup dari Tunis Air sampai sekarang pun saya cari informasi masih belum ada penerbangan. Oleh karena itu melalui jalan darat ini adalah satu-satunya pilihan. Di samping juga masih ada jalan laut, melalui laut. Tapi dengan sampainya Bapak dan Ibu sekalian di Wisma Duta ini, sekali lagi saya atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan selamat datang pada Bapak dan Ibu sekalian yang telah bekerja di Libya untuk mencari pengalaman, mencari penghasilan. Namun situasi di Libya yang tidak memungkinkan sehingga terpaksa Bapak dan Ibu sekalian dan juga sesuai dengan keputusan pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi Bapak dan Ibu sekalian ke Tunisia. Jadi jumlah warga negara kita yang dievakuasi dari Tunisia sudah mencapai, dengan yang malam hari ini yang dari Libya sudah mencapai kurang lebih 519 orang, dan sudah diberangkatkan ke Indonesia sebanyak 500 orang. Dan mungkin insya Allah kalau tiketnya kita dapat, insya Allah hari Senin berdoalah kita, semoga hari Senin kita berangkatkan ke Indonesia untuk kembali ke tanah air, berkumpul dengan sanak saudara, famili dan seterusnya, untuk istirahat sejenak. Dan insya Allah berdoa hari Senin mudah-mudahan lancar akan diterbangkan ke Indonesia. Saya kira demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Majikan masing-masing. Kan saya gini, sudah itu ya ada tembakan di bawah rumah itu sampai diambil. Minum. Ya, aktif. Langganan ya? Bisa sholat nggak sih? Pura-pura sholat. Kalau Libanon juga. Ini aja deh. Ini. Biar ini biar enak makan ya. Biar enak makan ya. Hah? Gaji lunas semua? Alhamdulillah. Hah? Dikasih berapa? 250. Ada bonusnya? Kalau Kadafi lewat kan pasti dikasih bonus. Enggak. Enggak? Hah? Cuma gaji aja? Enggak ada bonus, enggak ada apa? Hadiah gitu. Hah? Setiap kan katanya ada juga dikasih Kalau hadiah. yang itu dapat hadiah dia. Tiap itu dikasih hadiah, tiap hari Jumat itu kasih hadiah. Ada yang kasih hadiah, kasih ini.
Jarang kalau nggak itu kadang cuma Pernah ke tendanya Kadafi, pernah ke Sirte? Enggak. Hah? Kadafi juga main itu cucunya. Iya. Hah? Datang ke rumahnya. Iya. Di mana? Di Tripoli itu? Iya, Tripoli. Pemirsa, Sabtu malam waktu Tunisia sekitar 13 warga negara Indonesia asal Libya dievakuasi dari Libya dan saat ini berada di Tunisia, tepatnya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunisia. Saat ini ada 2 orang warga Indonesia yang kebetulan mereka adalah 2 di antara 13 WNI yang berhasil dievakuasi dari Libya. Saya sampaikan Pak Aziz. Pak Aziz, bagaimana bisa Anda ceritakan bagaimana Anda bisa dievakuasi sini dan mengapa baru sekarang dievakuasi? Terima kasih. Saya memang sudah mendengar bahwa Libya akan kacau, dan memang saya sudah tahu Libya udah kacau, namun waktu itu saya belum sempat ikut evakuasi yang pertama atau mungkin yang kedua, karena waktu itu juga saya belum terlalu melihat di luar kekacauan yang ada. Saya memang kerja di pelabuhan, tepatnya di kapal lain Libya, dan juga kapten saya mengharapkan saya untuk tidak pulang sementara karena keamanan katanya masih dijamin. Tapi setelah saya lihat beberapa dari negara lain yang diungsikan lewat pelabuhan, yang berangsur-angsur lewat pelabuhan yang diungsikan ke Turki, ke Tunis, juga ke Malta, terpaksa saya agak panik. Jadi saya langsung telepon orang kantor KBRI yang kebetulan saya kenal nomor HP-nya, nomor teleponnya. Dan juga pada waktu itu langsung mereka mengontak saya untuk kalau bisa segera saya masuk ke atau datang ke KBRI untuk ikut dievakuasi. Namun juga kapten saya tetap bertahan, tapi saya juga tetap harus pulang. Dan sampai sekarang ini ya alhamdulillah kapten saya mengizinkan untuk pulang. Dan sementara kami ditampung di KBRI Tripoli, dan saat ini kami dievakuasi lagi ke KBRI Tunisia. Dan alhamdulillah kami sudah selamat di Tunisia, walaupun di dalam perjalanan tadi itu banyak rintangan-rintangan, termasuk di mana tentara-tentara Libya yang pro maupun kontra Gaddafi selalu tahan punya mobil, sampai-sampai tadi dari pihak KBRI seakan-akan untung-untung mungkin kalau kita bisa sampai nih katanya, karena seakan-akan sudah gak ada harapan karena selalunya ditahan dengan tentara di jalan sampai kita tidak lewat jalur yang biasanya, jadi ke jalur tikus. Makanya kita sampai berjam-jam juga di jalan, walaupun biasanya itu ditempuh 1 jam katanya, tapi tadi kurang lebih 4 jam mungkin dari Tripoli ke perbatasan Tunis. Dan selain itu, saya juga bersama dengan Ibu Siti Masaroh yang kebetulan bekerja di anak dari Gaddafi. Bagaimana Masaroh bisa ceritakan sehari-hari dengan Gaddafi? Alhamdulillah Pak Gaddafi sehari-hari baik, kalau ketemu sopan, tidak ada enggak beda-bedakan dengan pembantu sama orang besar. Apakah ada masalah dengan hukumnya dari penggaji Mas? Alhamdulillah masih lancar. Bagaimana, kenapa Anda memutuskan untuk Saya takut karena ya sekarang rasanya takut pernah takut dan sehari-hari dengan saya takutnya
demikianlah wawancara kami bersama Bapak Aziz dan Ibu Siti Masaron yang merupakan 2 dari 13 WNI yang berhasil dievakuasi dari Libya, dan mereka adalah bagian dari 515 orang WNI yang sejak Februari lalu berhasil dievakuasi. Dari Tunisia, Ari Pandora, Rahmat Putra, TV One mengabarkan. Proses pemulangan ini berbeda dengan pemulangan atau evakuasi sebelumnya, karena ini merupakan proses evakuasi melalui jalan darat setelah opsi untuk jalan udara, yaitu kita tidak bisa lakukan karena pesawat yang kita charter seperti Tunis Air maupun yang komersial kita lakukan di Tunis Air, mereka selama 3 hari tidak beroperasi dan kita tidak tahu sampai kapan mereka beroperasi. Oleh karena itu, atas koordinasi KBRI Tunis dengan KBRI Tripoli, saya meminta agar evakuasi jalan darat ini harus segera dilakukan mengingat situasi dan kondisinya yang masih memungkinkan untuk dilakukan jalan darat, walaupun saya memahami kesulitan-kesulitan dengan beberapa checkpoint yang dilakukan oleh otoritas Libya. Apakah masih ada warga negara kita yang perlu dievakuasi? Menurut penjelasan dari kawan-kawan kita, masih ada beberapa yang perlu dievakuasi ke Tunisia, terutama para TKW atau TKI informal. Sedangkan yang ada di Libya sekarang ini hanya terdiri dari 5 orang home staff, 11 orang local staff, sehingga yang juga memerlukan evakuasi pada waktu nanti. Bagaimana, ada permasalahan nggak mengenai evakuasi? Karena kerjasama kita dengan pemerintah Tunisia, KBRI dengan pemerintah Tunisia, terutama dengan Kemlu, dan juga dengan militer yang ada di perbatasan, alhamdulillah evakuasi ini tahap pertama melalui darat ini cukup lancar.